Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Balik lagi kita di podcast JKN Metro, di mana ini yang episode ke-5 ya Bu ya? Iya. Kelima, dan bintang tamu kita tidak berubah, masih yang sama, Ibu Anggreni Putri Manikam. Dan untuk tema kali ini yang kita akan bahas adalah seputar pengaduan, kanal-kanal pengaduan untuk peserta JKN ya Bu ya. Jadi langsung aja mungkin kita Bu. Boleh. Kalau untuk peserta ketika mengalami kendala untuk mendapatkan pelayanan kesehatan atau bingung nih harus gimana nih, harus kemana nih gitu. Mereka tuh biasanya ngadunya kemana ya Bu? Sebenarnya kalau kanal pengaduan itu mirip dengan kanal layanan administrasi ya. Jadi ada yang lewat tatap muka dan non tatap muka gitu. Jadi kalau misalnya mau tatap muka berarti bisa di kantor BPJS Kesehatan ataupun juga ada di mall pelayanan publik ataupun juga di BPJS keliling sesuai dengan jadwal, atau juga kita ada petugas BPJS 1 yang turun ke masing-masing vaskes. Nah, di situ kalau lihat rompi hijau tulisannya BPJS 1 bisa untuk dimintakan informasi atau pengaduan gitu untuk yang tatap muka. Jadi sebenarnya kanal pelayanan yang kita punya ini itu juga bisa buat menerima pengaduan ya Bu ya? Betul. Begitu ya. Dan untuk yang tatap muka tadi bisa ke kantor BPJS Kesehatan ya, kemudian MPP atau mall pelayanan publik ya, atau juga ke BPJS 1 yang ada di rumah sakit. Betul. Dan juga BPJS keliling gitu ya, seperti itu Ibu. Nah, selama ini Bu, kebanyakan teman-teman itu atau peserta JKN itu mereka mengadunya tuh kemana Bu? Jadi kalau kanal yang paling banyak memang yang non tatap muka ya. Ada 165 di Care Center BPJS Kesehatan ya. Care Center 165 itu banyak lewat situ ataupun juga lewat aplikasi mobile JKN. Kebanyakan di situ ya Bu? Ya, banyak juga yang lewat situ. Mungkin lebih mudah dan nyaman ya untuk diakses oleh peserta. Ada juga yang lewat telepon. Lewat telepon bisa ke 165 tadi ya, bisa ke teman-teman BPJS 1 juga. Jadi di masing-masing fasilitas kesehatan sudah ditempel titik-titik poster. Di situ ada nama, nomor HP dan foto petugasnya, itu bisa untuk dihubungi untuk diminta informasi dan menyampaikan pengaduan. Gitu. Oh, jadi gitu ya. Kalau untuk yang bisa diterima langsung pengaduannya oleh peserta di kantor cabang itu, pegawai di kantor cabang, itu di BPJS 1 ya Bu? Di BPJS 1. Karena nomor handphonenya sudah tertera, tertempel di rumah sakit ya Bu ya? Betul. Nah, untuk yang telepon Care Center 165 nih Bu dan mobil JKN, itu apakah pengaduannya langsung masuk ke kita? Atau melalui beberapa tahapan dulu gitu Bu? Oke, untuk pengaduan yang masuk misalnya lewat Care Center 165 kan akan diterima oleh petugas Care Center ya. Nah, di situ akan disampaikan sesuai dengan ketentuan. Misalnya informasi-informasi yang dibutuhkan, misalnya terkait dengan kenapa pendaftaran wajib 1 KK misalnya. Nah, nanti akan diedukasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Nah, apabila ada ada hal-hal yang khusus gitu, seperti misalnya ada anggota keluarga yang sedang sekolah di luar negeri misalnya, apakah tetap harus didaftarkan sesuai dengan regulasi? Nah, itu akan bisa dikonsultasikan ke petugas 165, atau kalau misalnya perlu eskalasikan gitu, perlu dieskalasikan ke kantor cabang, maka dari petugas 165 yang akan melapor ke teman-teman cabang. Seperti itu. Gitu. Artinya kalau misalnya sifatnya umum atau general, admin 165 Care Center itu akan bantu menjawab langsung. Iya, namun ketika permasalahan tersebut sifatnya lebih khusus atau case-case khusus, maka akan dieskalasi ke kantor cabang. Iya. Bentuk eskalasinya seperti apa? Bentuk eskalasinya kita ada aplikasi saluran informasi dan penanganan pengaduan atau aplikasi SIPP. Nah, di situ akan dikirim oleh petugas Care Center 165 dan akan dibuka oleh staf edukasi dan penanganan pengaduan di kantor cabang.
Dan ketika dibuka oleh staf di kantor cabang, di aplikasi SIPP ya Bu ya. SIPP itu singkatan dari apa Bu? Saluran informasi dan penanganan Nah, pengaduan. dan hanya itu bisa dibuka oleh staf edukasi tadi ya Bu ya. Iya, dengan user password. Dan ketika dibuka tuh langsung muncul ya Bu ya, nomor handphone peserta yang harus dihubungi, Betul. dan lain-lain Betul. gitu ya Bu. Oh, seperti itu. Nah, kalau untuk di kanal lainnya Bu, selain tatap muka tadi ya, dan mobile JKN ataupun 165, ada nggak Bu kanal lainnya? Misalnya Pandawa atau Aman JKN gitu Bu. Kalau lewat Pandawa bisa juga loh Mas Benny. Jadi kalau di Pandawa kan ada 3 menu utama ya. Yang pertama administrasi, informasi, dan pengaduan. Nah, nanti kalau kita pilih menu pengaduan, maka akan dihubungkan dengan aplikasi SIPP itu tadi. Dengan entry yang bisa dilakukan oleh user peserta. Gitu. Jadi kalau misalnya pegawai BPJS Kesehatan perlu masukkan user dan password, kalau peserta ada menu khususnya. Seperti itu. Jadi benar-benar simpel ya Bu ya? Iya. Jadi kalau misalnya bingung harus nanya kemana gitu ya, bisa lewat Pandawa ya, di 0811 8165 165 ya. Bisa juga di aplikasi mobile JKN ataupun Care Center 165. Iya. Dan untuk teman-teman semua yang merasa butuh informasinya cepat dan urgent ya Bu ya, ketika sedang berada di rumah sakit bisa di BPJS 1 juga gitu. Iya, bisa di BPJS 1, dan mungkin kalau poster BPJS 1 sejauh ini masih dipasang di rumah sakit. Nah, kalau di fasilitas kesehatan tingkat pertama kita ada QR code. QR code. Iya, jadi kan sekarang udah kata-kata sudah pakai smartphone ya. Jadi kalau di fasilitas kesehatan tingkat pertama, misalnya puskesmas, klinik, atau dokter keluarga, di situ ada poster, ada QR code untuk menyampaikan juga permintaan informasi atau pengaduan. Gitu. Nah, QR code yang dimaksud ini Bu, itu kan sudah terpasang ya di fasilitas kesehatan tingkat pertama ya. Ketika kita barcode, itu yang muncul apa Bu? Itu yang muncul bukan kantong Doraemon ya. Nah, jadi gini Bu, kalau misalnya kanal pengaduan atau pelayanan yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan ini sudah banyak tadi Bu ya, dari Pandawa, Care Center 165, kemudian mobile JKN gitu. Tapi ternyata masih ada peserta yang tidak tahu gitu Bu, dan dia pengennya ngadunya ke presiden aja deh gitu. Itu sebenarnya bisa nggak sih Bu lewat kanal yang lain gitu selain punya BPJS Kesehatan gitu? Baik, karena BPJS Kesehatan juga merupakan lembaga publik ya, dari pemerintah, maka kan BPJS Kesehatan itu juga tergabung di instansi atau lembaga yang bisa disampaikan pengaduannya lewat kantor staf presiden. Caranya bisa disampaikan lewat lapor.go.id, lalu pilih instansinya BPJS Kesehatan. Nah, di situ bisa disampaikan pengaduan atau permintaan informasinya. Gitu. Oh begitu. Artinya nanti laporan itu diterima dulu oleh tim KSP ya Bu ya? Iya. Kemudian KSP menindaklanjuti dengan mengirimkan keluhan tersebut ke BPJS Kesehatan. Iya, sepertinya sudah terbridging juga. Sudah terbridging ya? Iya. Luar biasa. Nah, kalau terkait dengan pengaduan tadi Bu, yang diterima oleh BPJS Kesehatan melalui kanal-kanal tadi, apakah ada waktu atau batasan waktu untuk merespon gitu Bu? Dan itu SLA-nya berapa lama? Jadi teman-teman yang belum tahu, SLA itu adalah timing ya, range waktu yang harus diselesaikan dengan cepat ketika ada pengaduan yang masuk, seperti itu ya Bu ya. Jadi berapa lama Bu? Jadi kalau untuk pengaduan itu kan macam-macam ya Mas Benny. Ada yang bisa langsung kita koordinasikan di internal BPJS Kesehatan. Nah itu biasanya 1 hari kerja. 1 hari. Kalau yang di dalam internal BPJS Kesehatan. Tapi kalau misalnya kita butuh untuk berkoordinasi dengan pihak mitra BPJS Kesehatan atau Vaskes dalam hal ini ya, itu bisa maksimal 3 kali 24 jam gitu, 3 hari kerja. Tapi kami upayakan tentu saja untuk tidak mengurangi hak-hak dari peserta. Misalnya pesertanya mau
jadwal kontrolnya hari ini gitu, dan dia menemukan kondisi-kondisi atau kendala-kendala gitu kan yang harus diselesaikan pada hari ini juga. Nah, itu akan kita upayakan untuk selesai pada hari itu juga, seperti itu. Begitu. Jadi kita tetap melihat kebutuhan dan pemenuhan hak-hak atas pelayanan kesehatan, misalnya untuk peserta gitu. Baik, artinya semua kebutuhan peserta terkait pengaduan tadi itu diupayakan maksimal 3 hari dan jangan sampai 3 hari, Ibu ya. Iya, dan Kita upayakan 1 hari selesai seperti itu. betul. Oke, luar biasa sekali. Artinya tidak ada alasan lagi gitu ya. Kita ketika mengalami kendala pelayanan publik, baik dari instansi lain maupun BPJS Kesehatan, kemudian kita mengalami kesulitan untuk mengadu karena banyak sekali kanal layanannya, Ibu ya. Banyak sekali kanal layanan. Oke, jadi teman-teman semua, mulai besok atau kedepannya ketika mengakses layanan kesehatan atau layanan publik lainnya, untuk BPJS Kesehatan kanal pengaduannya banyak banget, dari yang tatap muka sampai dengan non tatap muka ya Bu ya. Bahkan dari KSP atau kantor staf presiden juga punya aplikasi juga untuk kita lapor kalau misalnya ada pengaduan atau keluhan di pelayanan publik itu sendiri yang terbridging ke berbagai instansi. Salah satunya adalah instansi BPJS Kesehatan. Oke, mungkin itu saja podcast kita hari ini. Terima kasih teman-teman semua yang telah bergabung dan ikut menyaksikan podcast ini, dan terima kasih juga buat Bu Monik atas waktunya sebagai narasumber di sini. Kita akan bertemu lagi di episode berikutnya dengan tema-tema yang lebih seru lagi dan lebih menarik lagi. Terima kasih Bu Monik, terima kasih teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.